Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denwar Septiani dengan NRP 5255241747 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal revisi praktikum 2 yang telah dilaksanakan. Nah, soal yang pertama yaitu resonansi kristal. Nah, di soal ini kita diminta untuk mencari apakah terdapat pancaran resonansi energi sebesar Y pada susunan kristal di BSP. Nah, untuk formal masukannya, baris pertama berisi X yang mewakili jumlah jumlah kristal yang akan disusun jadi BSP. Lalu baris kedua berisi urutan nilai energi kristal A, dan baris ketiga itu merupakan bilangan Y yang mewakili target resonansi yang dicari, yang dimana yang dicari itu adalah satu kristal induk ditambah dengan satu kristal anaknya. Nah, jika yang dicari itu ketemu, maka mencetak yes, dan jika tidak, dia mencetak no. Nah, untuk kodenya sendiri di sini ada struct BSP node, subscript template, create node, dan insert juga. Lalu untuk fungsi yang baru yaitu fungsi boolean yang dimana di sini namanya itu resonansi. Nah, di sini tuh ngambil parameter node dan integer y yang dimana y-nya itu yang dicari. Sedangkan node ini dimulai dari root. Nah, dicek jika node-nya itu tidak ada, maka dia langsung nge-return false. Nah, sedangkan jika node left-nya ada dan nilai dari root-nya itu ditambah node left-nya, anaknya yang bagian kiri itu sama dengan y, maka dia nge-return true. Atau jika nge-track-nya ada dan kita ngambil nilai root-nya ditambah child kanannya itu sama dengan y, maka dia nge-return true juga. Nah, untuk fungsi main-nya, di sini kita ngambil nilai x, lalu di sini root-nya itu kan awalnya belum kita insert, jadi dia masih nol. Lalu di sini ada loop untuk masukkan nilai y dan nge-insert y ini ke BSP. Lalu di sini ada masukin Z, yang dimana Z itu yang dicari. Lalu cek eh, jika resonansi dimulai dari root, kita nyari Z-nya ketemu, maka dia bakalan ngeluarin yes, dan jika tidak, dia bakalan ngeluarin no. Nah, untuk contoh hasilnya itu seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu nomor 2. Yang dimana nomor 2 ini, di sini kita diminta untuk eh, memasukkan baris pertama yaitu bilangan n, dan baris kedua yaitu bilangan a sebanyak n. Yang dimana format keluarannya cetak deretan angka yang merupakan sandi rahasia. Nah, untuk dari contoh masukannya ini, di sini itu ada 5. Lalu format yang dimasukkan itu 13123. Lalu keluarnya itu 132, yang dimana 132 ini merupakan bilangan yang tidak duplikat dari inputannya dan dia itu urutannya sesuai masukan. Lalu untuk kodenya sendiri itu di sini saya menggunakan sektor untuk menyimpan hasil dan set itu untuk insert dan ngecek apakah nilai A-nya itu sudah ada atau belum. Nah, karena set juga ini dia itu tidak menerima double double angka yang sama, jadinya eh, ini cocok untuk soal nomor 2. Nah, yang pertama itu kita menerima input N, lalu di sini ada looping untuk masukin nilai A dan dicek. Di sini ceknya itu kita bakalan ngehitung jumlah dari bilangan A. Kalau misalnya bilangan A sama dengan 0, berarti kan dia memang belum ada. Jadi kita langsung nge-insert ke set, lalu kita insert juga
nilai A itu ke vektor. Nah, di input terus, lalu di sini ada untuk format hasilnya. Ini looping untuk ngecetak hasil di mana eh, setiap nilai dari vektor hasil ini bakal dimasukkan ke X dan di print. Nah, untuk hasilnya itu, nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini nomor 3, yaitu kita kita untuk membuat DFI dengan format keluarannya itu ada in order, pre-order, post-order, minimum, maksimum, high, third, dan frequency of X. Nah, untuk format masukannya, em, baris pertama itu bilangan bulat N, baris kedua berisi N bilangan bulat, dan baris ketiga bilangan bulat X yang yaitu nilai yang mau dicari. Nah, untuk in order, pre-order, post-order itu sudah ada di template. Jadi di sini kita bisa langsung manggil ini fungsi traverse in order, pre-order, dan post-order yang dimana untuk inputan sebelumnya di sini itu kita ngambil bilangan bulat N dan kita masukin bilangan bulat N sebanyak N lalu dimasukin ke BFP-nya. Lalu setelah itu em, sini ada minimum value yang dimana di itu udah ada template-nya sendiri yang ini find min not. Em, jadi kita bisa langsung bikin fungsi yang bisa dipanggil yaitu ini min value dengan mengambil em, dengan menggunakan fungsi find min not dan parameternya turut dia nanti bakal kembaliin hasilnya. Lalu untuk maximum value, karena tadi template-nya itu min value dan yang dicari itu yang paling kecil, jadinya dia pakai left. Sedangkan kalau max not itu dia pakai right. Jadi kita tinggal ganti ininya saja. Untuk fungsi yang bisa dipanggilnya sama, max value dengan parameternya root, dia bakal kembali nilai maksimum. Nah, untuk outputnya di sini, min value kita panggil fungsinya, terus yang lain maksimum fungsinya dan yang lain juga. Nah, untuk selanjutnya itu height alias ketinggiannya. Nah, untuk ketinggiannya itu di sini em, ada fungsi yang sudah dibuat dengan mengambil parameter dari root alias node yang dicari sekarang. Nah, di sini dicek syaratnya sama dengan nol atau percabangannya menuju percabangannya sudah sampai di ujung. Nah, lalu di sini ada left side alias ketinggian sebelah kirinya dengan memanggil fungsi rekursif dari height dan root left. Sedangkan right-nya itu kita panggil fungsi rekursif height juga, tapi dia root right. Lalu untuk em, ketinggiannya ini tuh kita nyari maksnya antara kiri dan kanan. Nah, yang paling besar itu nilainya bakal ditambah satu. Nah, satu ini eh, dari not parent-nya, parent ke child. Jadi seperti itu. Lalu untuk fungsi yang dipanggilnya juga itu di sini ada high. Keluarannya sama seperti ini, high. Kita panggil fungsinya, lalu inline. Nah, untuk yang terakhir itu kita di sini diminta untuk search X dan frequency of X. Kita pakai fungsi count, yang dimana ini ngambil parameter root dan nilai carinya. Jika root sama dengan nol, return 0, atau sama seperti tadi sudah di cabang terakhir. Lalu di sini ada total. Total ini untuk um, menghitung apakah rootnya itu sama dengan nilai yang dicari. Kalau iya, dia bakal nge-increment. Lalu buat total nilainya kan kita perlu nyari ke kiri dan kanan. Nah,
Makanya untuk returnnya itu dia menambahkan total atau rootnya yang dicari sekarang itu ini bisa bernilai nol atau satu kalau ketemu itu satu dan kalau tidak nol. Nah, jadi kalau ketemu itu berarti sim satu ditambah jumlah nilai yang dicari dari sebelah kiri dan jumlah dari nilai yang dicari di sebelah kanan. Lalu untuk fungsi yang bisa dipanggilnya juga itu di sini ada fungsi count, return count terus cari dengan output ini kita pakai if else yang dimana jika cari itu kita panggil fungsi find untuk nyarinya. Nah, kalau ketemu itu dia bakalan ngeluarin nilai cari sama dengan file. Lalu frekuensi of carinya itu di sini ada set count. Lalu jika tidak ketemu itu search cari, not found, dan frekuensi of carinya itu set count juga. Tapi sebenarnya ini juga bisa langsung diganti nol karena ya kalau nggak ketemu pasti nilainya nol. Nah, untuk hasilnya sendiri itu nah seperti ini. Ini sudah sesuai dengan ketentuan dari soal dan jawabannya. Lalu untuk soal yang terakhir itu di sini sudah diminta untuk membuat pohon BSI. Lalu ada format macetannya. Baris pertama berisi satu bilangan bulat N dan baris berikutnya adalah banyaknya perintah sebanyak N bilangan bulat. Nah, di mana perintahnya itu ada insert dan check. Nah, buat insert itu bakalan masukin bilangan bulat X ke BSI. Kalau check, meriksa jumlah total dari semua bilangan yang berada pada level yang sama. Nah, di sini untuk kodenya sendiri itu semua lebihnya dari template yang berbeda itu di sini ada fungsi sum level. Nah, di mana parameternya itu not output saat ini, lalu target yaitu bilangan X tadi yang dicari dan current itu level saat ini. Nah, lalu ada pengecekan. Jika notnya itu nggak ada, dia bakalan nge-return 0. Sedangkan kalau level saat ini sama dengan targetnya, dia bakalan ngembaliin nilai not. Sedangkan kalau karenya itu tidak sama dengan target, dia bakal nge-return dengan memanggil fungsi recursive sum level dari not left target sekarang plus satu dan not right target plus satu. Yang dimana ini jika misalnya levelnya itu targetnya dua, sedangkan sekarangnya itu sekarang masih satu. Dia bakalan manggil not left target sekarang dua dan ditambah dengan yang right target sekarang plus satu. Nah, jadi kan di sini nanti dua sama dengan target lalu dia bakalan kembali nilainya sampai habis. Lalu untuk fungsi yang bisa dipanggil itu di sini ada di fungsi publiknya sum level dengan manggil sum level root date dan nol. Nol ini level awal dari notnya. Nah, untuk fungsi mainnya di sini, ini aku pakai queue buat nyimpen hasil. Lalu di sini ada masukin N, lalu ada for loop buat masukin perintah dan X-nya. Di mana di sini ada pengecekan kalau perintahnya insert, X-nya bakal diinsert ke BSP. Kalau perintahnya check, dia bakal nyimpen sum level atau jumlah dari level tersebut ke Y, lalu nilai Y-nya ini di-push ke Q. Nah, untuk em, hasil outputnya seperti ini tuh di sini. Selama Q-nya itu tidak kosong, kita ngambil top, kita ngambil front Q-nya, masukin ke top, lalu di em, keluarin. Lalu di sini menggunakan Q-pop untuk menghapus frontnya. Nah, untuk hasilnya
Nah, hasilnya ini sudah sesuai. Mungkin sekian saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.